Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya coba menerangkan tentang materi terkait sifat fisik kelarutan. Materi ini adalah materi pertama di kimia dasar 2A bahan ujian 1. Sebenarnya materi ini Anda bisa dapatkan di internet ya, di Google itu bisa pilih sifat fisik kelarutan Muhammad Yudhistira Aziz, tapi itu update waktu 2017-2018 ya, mengenai materi yang saya ajarkan kali ini. Tapi sekarang seiring berkembangnya waktu, slide-nya juga banyak yang bertambah gitu ya, berubah. Jadi Anda bisa baca-baca di situ atau menggunakan video ini. Sifat fisik kelarutan yang akan kita pelajari itu ada 4 hal. Yang pertama, Anda akan belajar tentang kaitannya antara larutan ya, zat pelarut dan pelarut yang berasal dari interaksi zat pelarut dan zat pelarut dan dengan pelarutnya, kemudian entalpinya. Kenapa entalpinya? Karena setiap zat larutan dia punya energi yang dihasilkan atau diserap ya. Jadi Anda harus mengetahui bagaimana proses larutan itu bisa terjadi ya. Kemudian yang kedua yang akan dipelajari adalah hubungan kelarutan dengan temperatur. Di sini Anda akan melihat kelarutan dengan temperatur, bagaimana, apakah semakin larut, semakin atau tidak larut gitu ya. Di sini akan kita lihat adalah kelarutan gas dalam air. Sebenarnya Anda sudah pelajari larutan waktu di bab 3 kimia 1A ya, sifat pelarut air. Namun untuk sifat fisik larutan, pelarutnya ini tidak hanya air saja yang akan nanti dibahas, tapi juga pasti pelarut selain air. Kita sebut saja untuk dikidas adalah pelarut organik gitu ya. Pelarut organik bisa saja senyawa-senyawa adalah nonpolar, yang bersifat nonpolar. Tapi ada juga pelarut organik yang polar ya. Nanti dilihat di situ. Jadi kalau kemarin di bab 3 hanya ini saja kita bahas ya. Tapi nanti ada juga dari pelarut organik itu bagaimana Anda bisa menganalisisnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang konsentrasi, satuan konsentrasi. Ini kita akan mempelajari berbagai macam satuan konsentrasi, mulai dari molaritas, fraksi mol, dan juga persen massa, persen volume. Kemudian di sini kita akan belajar tentang sifat koligatif pelarutan, karena erat kaitannya dengan sifat fisik kelarutan. Sifat koligatif ini menentukan larutan tersebut dapat berubah komposisinya ya, dari jumlahnya ya. Jadi bergantung terhadap jumlahnya, bukan dari jenisnya ya. Dan ini akan mempengaruhi penurunan titik beku, kenaikan titik didih, serta kalau kita sebut kenaikan titik didih, serta TF, penurunan titik beku ya. Kemudian penurunan tekanan uap, kemudian tekanan osmosis.
Dan di sini kita akan melihat juga sifat koligatif untuk larutan elektrolit dan juga non elektrolit. Nah, ini yang biasanya dibedakan oleh I ya, faktor Van Hoff. Yang Anda di SMA itu diajarkan I sama dengan 1 plus min alfa gitu. Nah, ini nanti kita akan pelajari lah ya, bagaimana dapatnya. Di sini Anda tidak diajarkan banyak menghafal rumus, tapi bagaimana mendapatkannya ya. Di sini Anda bisa tahu bahwa rumus-rumus di SMA itu bagaimana sih didapatkannya. Yang Anda pelajari tentang sifat koligatif. Oke, sekarang kita masuk dulu ke larutan. Larutan itu bisa tidak hanya cairan saja ya, tapi bisa juga bentuknya gas ya. Kalau gas dengan gas, itu ya udara ya contohnya. Terus gas dengan cairan, jadi cairan misalnya CO2 dalam air ya, misalnya di air soda, dan gas di dalam padat, bisa dalam H2 dalam spalagium. Liquid dan liquid, etanol dalam air misalnya, solid dengan liquid, NaCl dalam air gitu ya. Terus solid dengan solid, nah ini biasanya campuran ya. Itu misalnya kuningan atau perunggu ya, campuran dari dua logam. Hubungan ketiganya harus melihat dia membentuk larutan atau tidak gitu ya. Karena larutan kita sebut sebagai campuran yang homogen. Ada homogen berarti dia ada dalam satu fasa. Sedangkan kalau campuran heterogen biasanya terdiri dari dua fasa. Ya. Contoh misalnya campuran homogen dan heterogen. Heterogen misalnya air dan minyak. Air dan minyak. Kenapa air dan minyak tidak bisa bercampur? Contoh larutan ini misalnya air etanol. Atau NaCl dalam air itu juga bisa membentuk larutan. Naftalen dalam heksan juga bisa membentuk larutan. Campuran homogen. Ada yang bisa menjelaskan kenapa air dan minyak tidak bisa bercampur? Itu karena disebabkan oleh gaya antaraksi molekul dalam suatu larutan. Kita tahu selain air dan minyak itu tidak bisa bercampur akibat perbedaan tekanan permukaan, dan juga densitasnya, sebenarnya kan lebih rendah daripada air ya. Nah itu juga kalau secara struktur yang kita sudah bahas itu bisa juga dari kepolaran ya. Ini kan minyak kita sebut sebagai non polar, ini kita sebut sebagai senyawa yang polar. Polar non polar kita sudah pelajari dari segi ikatan kimia ya, itu dari perbedaan momen dipolnya ya, terus dari struktur simetris asimetrisnya, perbedaan ketonegatifannya gitu ya, sudah kita pelajari. Kemudian bisa juga karena ini ada dua molekul yang berbeda, ini bisa dipengaruhi oleh interaksi molekul. Kita tahu bisa juga dipengaruhi akibat adanya dua ini, jadi mempengaruhi juga gaya antar aksi molekul. Kita sudah pelajari gaya antaraksi molekul itu ada apa saja ya. Ada ion dipol, ada dipol-dipol,
ada ikatan hidrogen, ada gaya interaksi dominan. Kita sebut dipol terinduksi. Nah, sebenarnya gaya interaksi London ini dipol sesaat banyak ditemukan untuk di senyawa nonpolar ya. Kemudian itu bergantung pada luas permukaan. Masih ingat kemarin ya interaksinya. Kemudian dari MR-nya kan, ya dari massa molarnya. Nah, gaya interaksi London ini banyak terjadi di gas. Gas itu kan kebanyakan dia nonpolar. Jadi kenapa gas itu bisa bentuk homogen? Karena interaksinya lemah. Jadi gas itu kenapa dia homogen? Karena yang terjadi hanya gaya interaksi London. Dan gaya interaksi London ini lemah dibanding yang lain. Ya, jadi kalau dia makanya karena gaya interaksinya lemah, sehingga membuat dia bisa bercampur antara satu dengan yang lain. Jadi misalnya H dengan H kan, nah terus ada H dengan H, atau N2 ya, H2 dengan N2, N dengan N ya, N dengan N sama H dengan H, ini interaksinya adalah London sendiri kan. Ini juga London sendiri kalau dengan N. H dengan H. Ya. Kalau kita bilang tadi larutan itu ada zat pelarut sama pelarut. Kalau zat pelarut dan pelarutnya interaksi antar molekulnya itu besar, cenderung dia tidak ingin bercampur. Seperti ini minyak sama air, interaksi molekul minyak lebih cenderung didominasi oleh London, interaksi molekul dengan air lebih cenderung dengan ikatan hidrogen. Air dengan minyak bisa bersatu, tapi susah. Walaupun interaksinya ada di sini adalah London, tapi tidak bisa bersatu karena gaya interaksi air itu lebih kuat dengan air, sehingga dia tidak mau menyatu. Beda dengan jadi kalau kita lihat kenapa air dan minyak tidak bersatu, karena gaya interaksi molekul pelarut dan gas pelarut lebih besar. Jadi pelarut gaya interaksi molekul sesama pelarut dan sesama zat pelarut lebih besar, sehingga dia tidak ingin bercampur. Sedangkan air etanol misalnya, etanol kan CH3 CH2 OH ada, dia punya ikatan hidrogen di sini, sehingga membuat air dan etanol bisa bercampur karena ada ikatan hidrogen antara air maupun etanol. Ya. Nah, saat dia bercampur, gaya interaksinya kuat. Jadi
Maupun di sini ada gaya ada interaksi molekul hidrogen antara air dengan air dan atau etanol dengan etanol, ya. Tetapi kalau dia disatukan, interaksi hidrogen akan saling berkompetisi gitu antara sesama pelarut maupun sesama zat pelarut. Bisa bercampur, kompetisinya ya tergantung jumlah ikatan hidrogen mana yang paling banyak. Semakin banyak ya dia akan semakin larut. Ya, semakin banyak interaksi antara etanol dengan air. Nah, minyak sama air ya akan stuck terjadi dua fasa karena dia tidak akan bercampur. Karena interaksi kuatnya hanya antar sesama pelarut dan pelarut. Gitu ya. Sehingga kalau dia membentuk campuran homogen atau larut, dia kita sebut sebagai miscible kalau dia tercampur. Jadi miscible itu adalah adanya interaksi molekul yang kuat antara pelarut dan zat pelarut, sehingga dia bisa bercampur membentuk larutan homogen. Sedangkan kalau immiscible berarti dia tidak bisa larut, terjadi campuran heterogen, ya, dan bisa menjadi dua fasa akibat gaya interaksi molekul antara zat pelarut dan pelarut lemah. Ya, antara miscible dan immiscible. Nah, kalau gas kan sama-sama dia London, bercampur juga London, ya. Jadi dia cepat bercampur, apalagi H sama N dia bisa membentuk ikatan hidrogen yang lebih cepat berbantu kan, lebih cepat yang tadi ya N. Nah, ini bisa membentuk ikatan hidrogen kan, dia lebih kuat sehingga dia membentuk homogen, campuran yang homogen. Oke, jadi miscible dan immiscible cenderung kalau yang polar dengan polar atau polar dengan non polar dengan non polar dia bisa miscible, dia bisa bercampur homogen karena ada interaksi tadi, ya. Nah, benzena misalnya sebagai non polar, kalau etanol ada polar kan polar. Nah, kita bisa tahu miscible non miscible itu tadi ya dari gaya interaksi molekulnya. Ini contoh adanya ikatan hidrogen antara etanol dengan air sehingga kekuatannya hampir sama dengan kekuatan ikatan antar molekul air dan antar molekul etanol, sehingga dia bisa bercampur. Pelarut-pelarut lain kalau dari strukturnya contohnya ada amonia, karbon disulfida, asetik asid. Di sana Anda harus mengidentifikasi dulu gaya antar molekul apa, gaya antar aksi molekul apa yang berada di dalam pelarut dan zat pelarut. Kalau gaya interaksi molekul pelarut dan zat pelarut sesama pelarut dan zat pelarut lebih kuat daripada dia bergabung, ya berarti dia tidak bercampur. Ya, urutan gaya interaksi molekul yang kuat tadi sudah ya, dari ion dipol, dipol, kemudian ikatan hidrogen dulu ya, baru dipol, ikatan hidrogen, kemudian dipol, baru London. Ini contohnya ya, jadi aseton larut baik dengan air. Ini dipol antara aseton dan aseton kita tahu dia punya dipol ya. Sedangkan
air sama aseton ternyata bisa membentuk ikatan hidrogen, sehingga ikatan hidrogen aseton air lebih kuat dibanding interaksi dipol-dipol sama aseton, sehingga pencampuran aseton air akan menurunkan energi potensial. Ya, awalnya dia kemana-mana gitu ya, terus terikat, jadi kan potensialnya menurun, energi potensialnya menurun, jadi dia tidak bergerak. Kemudian di samping juga meningkatkan ketidakteraturan. Nah, zat pelarut sama pelarut kan awalnya teratur dia, interaksinya ya sama-sama jenis gitu ya. Tapi kalau berbeda jenisnya antara misalnya air sama ini sama aseton, ketidakteraturannya akan meningkat. Jadi larutan itu sebenarnya ketidakteraturannya meningkat daripada zat pelarut maupun pelarut. Nanti kita akan belajar itu dengan termodinamika. Mana molekul yang larut dengan N-heksan? N-heksan kita tahu non polar, ya. Pasti kita cari senyawa yang cenderung non polar adalah yang D, ya. Kalau ini sama ini cenderung akan membentuk ikatan hidrogen. Ya. Kalau kita mau membentuk ikatan dia punya ikatan hidrogen kan, misalnya dilarutkan sama ini ya tidak akan bercampur. Ya, karena CH3NH2 antara CH3 dan NH2 dia punya interaksi hidrogen, CH3OH dia punya interaksi hidrogen antara sama CH3OH, NH3 juga, H2O juga. Jadi kalau dicampur CH14 dia tidak akan bercampur. Urutan kepolaran senyawa tersebut ya tinggal dilihat berapa jumlah ikatan hidrogen yang ada. Kalau kita urutkan di sini semuanya sama ya, H2O dan CH3NH2. Air pasti lebih polar, ya. Kemudian diikuti oleh NH3, kemudian interaksi yang paling kemungkinan besar adalah O sama NH, ya. Itu mirip dilihat dari jaraknya, ya, karena sama-sama memiliki hidrogen. Oke, kemudian kalau ada suatu garam yang tidak larut, misalnya NaCl, dilarutkan dalam air, dia menjadi larutan. Nah, saat di dalam larutan dia dikelilingi oleh molekul air, dehidrasi, dan ini memiliki interaksi yang kuat, yaitu ion dipol, ya kan? Ya, semakin besar muatannya, ini misalnya ada kalau bukan NaCl lah, jangan NaCl, Al3+ misalnya. Nah, semakin besar juga hidrasinya, karena ion Al-nya semakin banyak kan? Muatannya semakin banyak, muatan positifnya semakin banyak, semakin besar dikelilingi molekul air. Ya, interaksi ion dipolnya juga semakin banyak. Ya, jadi muatan besar, interaksi ion dipolnya besar. Oke. Nah, kalau ke kristal padatan itu kita sebut dia terhidrasi, NH+ menjadi Cl-, tetapi saat dia membentuk padat dia sudah punya energi untuk membentuk ionnya, ya. Disebut apa? Padatan membentukkan ion. Untuk ion-ion membentuk padatan, sehingga energi apa dalam suatu padatan yang ion menjadi bentuk padatannya dari ion-ion gas, disebut energi Gizi, ya. Jadi kita tahu energi Gizi adalah kita lihat, ya. Jadi kita tahu adalah energi Gizi merupakan pembentukan padatan kristal ion dari
ion-ion gasnya ya, di Na plus gas menjadi, nah ini kan kita simbolkan U ya waktu itu ya. Nah ini NaCl menjadi Na plus Cl min, ini dia akan memiliki delta H namanya ya, energi pelarutan. Nah, saat dia membentuk padatan kemudian menjadi Na plus NaCl, ada hubungannya dengan energi Kisi ya. Dan ion bisa terhidrasi seperti ini bukan karena dia dilarutkan dalam bukan prosesnya dia bisa mengion itu sebenarnya dalam pelarut air ini kan dia memiliki delta pelarutan, tetapi proses untuk kesini itu kalau dari kristalnya ya, apalagi dari bentuk pemanasan, kalau kita tambahkan air panas misalnya, dia akan menjadi ion-ion gas terlebih dahulu. Nah ini jadinya minus energi kisinya. Ini kan energi kisinya adalah pembentukan kristal ion padatan dari ion-ion gasnya. Oke. Nah, ion-ion gasnya menjadi ion-ion larutan ya, akibat dikelilingi molekul air, kita sebut sebagai entalpi hidrasi. Di sini ada suatu penggabungan ya untuk mendapatkan delta H larutan untuk kristal ion padatan NaCl, Ki yang memiliki energi Kisi itu didapatkan dari penjumlahan antara minus dari energi kisinya ditambah delta H hidrasi ya, delta H hidrasi. Ini satuannya semua kilojoule per mol. Masih ingat kan energi kisi itu didapatkan dari energi kisi itu dari K, jadi jumlah muatan besar muatannya per jaraknya. Ini jaraknya lupa ya, sangat berpengaruh terhadap besarnya energi kisi. Energi kisi kalau kita waktu siklus Born-Haber masih ingat di mana misalnya NaCl kemudian ditambah Cl2 ya kalau nggak salah, ini setengah kemudian menjadi NaCl. Itu waktu itu kita dapat delta HF-nya ya, kemudian Na-nya menjadi Na gas ya, kemudian Cl-nya menjadi 2 Cl gas ya, terus Cl-nya menjadi Cl min, benar nggak? Terus Na-nya menjadi Na plus gas. Nah Na plus C2 ini jadi atomisasi ya, kemudian menjadi Cl min gas. Na plus dalam bentuk gas tambah Cl min gas kan menjadi energi kisi kan waktu itu Born-Haber ya. Jadi itu dipengaruhi oleh R-nya, dipengaruhi Q-nya, kemudian dari energi-energi pembentukannya ya. Energi ini energi sublimasi, ini atomisasi, ini energi ionisasi, ini afinitas elektron waktu itu kita pelajari. Jadi bahan-bahan ujian bahan-bahan kidas 2 ini, 2A ini tidak terlepas dari bahan kidas 1A kemarin. Karena kidas 1A itu kan dasarnya. Nah, delta H larutan
kita bisa tahu dia eksoterum atau endoterum tergantung dari untuk kisi, untuk yang memiliki energi kisi atau kristal padatan. Jadi ini hanya berlaku untuk kristal padatan. Ion, jadi atau garam dari katiran ionnya terus dia bentuknya padatan. Dari penjumlah minus dari energi kisinya ditambah delta H hidrasi. Nah, untuk selain padatan, larut, pelarut dan zat larut yang membentuk cairan, ya, atau tadi cairan dengan padatan itu dilihat dari bukan cairan dengan cairan itu berlaku cara struktur, dia itu bersifat polar atau non polar dan polar dan non polar. Polar dengan polar akan bersatu, non polar dengan polar juga akan larut bersatu, gitu ya. Dan gaya interaksi molekul antara zat larut dan pelarut dengan muatannya juga yang saling berdekatan atau dikelilingi molekul pelarutnya. Nah, energi pembentukan larutan tadi kita bisa cari delta H larutannya. Delta H larutan itu apa sih? Jumlah entalpi yang terlibat dalam pembuatan larutan dari 1 mol zat larut pada tekanan tetap, ya, atau pastinya delta H itu adalah pada tekanan tetap, ya, kalor pada tekanan tetap. Nah, di sini delta H larutan bisa didapatkan dari untuk yang memiliki padatan kristal bisa dari penjumlahan antara minus energi kisi dengan hidrasi atau bisa juga dari ini yang di bawah. Itu pelarutan. Jadi di sini ada 3 kondisi. Kondisi pertama adalah delta H pelarut, delta H zat larut, dan delta H mix. Mix itu saat percampuran, ya, atau pelarutannya, proses pelarutan terjadi. Ya, saat di delta H pelarutan itu delta H di pelarut pasti ada pemutusan interaksi antara molekul pelarut untuk menyediakan ruang bagi partikel zat larut di antara partikel pelarut. Artinya di dalam molekul pelarut saat dia berinteraksi satu sama lain, saat datang zat larut nih, membuat dia ada membutuhkan energi untuk memutuskan interaksi antar sama pelarutnya. Nah, itulah delta H dari pelarut sendiri. Sehingga interaksi yang terjadi antara pelarutnya akan ada sebagian yang terputus, ikut ke zat larut nanti. Ya, begitu juga untuk zat larut. Antara masing molekul antara zat larut, ya, dia akan menjadi putus sehingga dia delta H, dia akan menghasilkan delta H zat larut. Delta H pelarut dan zat larut karena dia ada yang putus, dia akan membutuhkan energi dan dia bersifat endoterum. Sedangkan delta H mix ini tahap yang kedua, ya, adanya tarik menarik antar molekul pelarut dan zat larut, dia membentuk interaksi baru. Interaksi baru itu dari situ dia akan melepaskan suatu energi. Jadi cenderung ini eksoterum. Nah, jadi ini delta H-nya cenderung positif, ini cenderung delta H-nya cenderung negatif. Ya. Nah, beberapa kondisi kalau misalnya delta H larutannya tambahkan, ya, antara zat larut dan pelarut, ini endoterum. Ini tadi kita tahu eksoterum. Ada 3 kondisi. Kalau delta H larutannya sama dengan 0, maka perubahan tahap endoterum dan eksoterum sama. Berarti delta H untuk memutuskan semua ikatannya dari pelarut, antar pelarut dan antar zat larut sama dengan saat dia interaksi dengan pelarut dan
zat larut. Gitu ya. Nah, delta H pelarutan sama dengan 0 kita sebut sebagai larutan ideal. Pengertiannya sudah seperti itu ya. Endoterm sama dengan eksoterm. Dan pembentukan larutan adanya ketidakteraturannya tinggi, pasti ya. Nah, kalau delta H-nya lebih kecil daripada 0, endoterm lebih kecil dibanding dari tahap eksoterm. Artinya ini larut sangat baik ya. Interaksi untuk membentuk larutannya, campuran homogennya sangat baik. Ini kadang kita sebut larutan encer. Ya, sangat larut darah baik. Jadi delta H yang baik untuk melarutkan itu adalah delta H-nya lebih kecil dari 0 atau eksoterm. Nah, kalau yang ini larutannya biasanya pekat atau masih keruh ya. Karena masih ada yang tidak larut. Ya. Masih ada yang tidak larut. Jadi kalau di SMA itu kalau lihat kelarutan ini tepat jenuh, ini tak jenuh, ini lewat jenuh gitu ya, untuk menghasilkan delta H yang dihasilkan. Selama nilai delta H solution tidak terlalu besar, tendensi ke arah kenaikan ketidakteraturan dapat mendorong pembentukan larutan. Jadi endotermnya masih lebih besar nih dibanding tahap eksoterm, jadi masih bisa larut ya, karena masih ada yang tidak larutnya. Karena interaksi pelarut dan zat larutnya antar pelarut maupun antar zat larut masih lebih kuat daripada pembentukan larutannya. Ya. Nah, ini yang tadi kalau misalnya ada padatan kristal ion zat larut, dia pada suhu 25 kemudian dipanaskan jadi merenggang dia ya padatannya ini pelarutnya, ini zat larutnya tadi ya, ini zat larutnya. Nah, proses ini adalah minus dari energi kisinya. Jadi energi kisinya adalah minus 632 kJ per mol. Ya. Kemudian dari pembentukan gasnya membentuk aqueous, dia menghasilkan energi hidrasi. Ya, penjumlahan antara ini dengan ini kita sebut delta pelarutan sebesar 13 kJ per mol. Ini kalau dia direct ya, menjadi larutan. Ini untuk entalpi pembentukan pelarutan untuk kristal padatan. Ya, jadi ada pemisahan ion pada padatan, terus ini tahap pencampurannya, dan ini ada dapat delta H pelarutan. Ya, jadi energi kisi kan selalu eksoterm ya. Nah, di sini Anda bisa lihat besarnya energi kisi. Ada energi hidrasi mempengaruhi delta H perhitungan dari delta H pelarutan. Tapi sejatinya untuk eksperimen ini teoritis dan eksperimen Anda bisa cari kan persen hasil delta H pelarutan Anda bisa dapatkan dari eksperimen dibagi delta H. Jadi ada perbedaannya berapa persen. Nah, dari perhitungan kali 100%. Ini sebenarnya teoritisnya ya. Terus Anda juga lihat di sini LINAK ini kan jari-jarinya semakin besar ke atas ya. Nah, kalau Anda lihat energi kisinya semakin besar karena jaraknya semakin dekat ya. Energi hidrasinya juga besar, tapi kalau di sini ternyata energi hidrasinya
Tidak. Jadi ini dipengaruhi oleh apa? Sini ini juga mirip-mirip. Jadi dipengaruhi oleh delta H yang hidrasinya ya. Jadi delta H hidrasi tidak ada hubungannya dengan delta H kisi. Jadi proses dia dari gas, ini kan hidrasi berarti kan dari gas menjadi aqueous ya, beda-beda. Tapi kalau dari energi kisinya Anda bisa lihat di sini ya, itu masih tetap dipengaruhi oleh Q1, Q2 per ya. Jangan salah lagi untuk menganalisis energi kisi masih dipelajari ya. Kalau kita lihat dari data, terlepas dari energi hidrasinya berapa, karena akan mempengaruhi delta H pelarutannya. Ini contoh cari delta H pelarutan. Kalau misalnya 2,5 gram padatan NaOH ditambah 100 gram air, berarti di sini Anda cari dulu mol dari NaOH ya. Kemudian naik sebesar 65 derajat. Ini adalah T-nya ya. Ini kemudian dalam Kelvin kan, kalau Celsius ke Kelvin kan sama aja ya, di tetap 6,5. Nah yang di sini Anda harus cari ini molnya. Anda dapat mol segini ya. Kemudian Q sama dengan mc kali delta T ya. Nah di sini kan larutannya total masanya adalah 102,5 gram ya. Anda masukkan ke sini sebagai mc kali delta T dan dibagi jumlah molnya, Anda dapat delta H larutan. Ini bisa didapat juga dari sini, tidak harus dari min U plus delta hidrasi ya, atau dari delta zat tambah delta H pelarut tambah delta H mix ya. Jadi delta larutan ya bisa didapat dari ya, semua jenisnya sama delta H. Anda bisa cari delta H dari Qmc kali delta T ya. Kemudian bagi mol. Terus dari hidrasi tergantung soalnya. Biasanya energi kisi dipecah lagi jadi misalnya ada kaki per R ya, bisa juga di situ didapat ya. Oke, ini tadi step-stepnya. Step zat terlarut, ini pelarut merenggang satu sama lain, dia endoterm, ini endo, pemutusan ikatannya, kemudian menjadi delta H mix nih di sini step 3-nya ya. Sehingga tahap 1, tahap 2, tahap 3 dia bisa terjadi menghasilkan larutan. Dari step 1, 2, dan 3. Jadi larutan idealnya delta H-nya sama dengan 0, delta pembentukan ikatan sama dengan penguraian ikatan, delta zat terlarut dan pelarut dapat delta H mix atau delta pelarutan sama dengan delta H larutannya tadi ya. Dan ini dari segala diagram Hess-nya ya, apa dia ya alurnya sebenarnya ini the direct formation-nya di sini. Oke, kalau kita lihat kelarutan beberapa senyawa dengan fungsi suhu, semakin besar suhunya, kelarutannya juga semakin besar seharusnya. Kalau Anda lihat di sini grafik antara berapa gram NH4NO3 dalam pelarut air
100 gram pelarut air. Jadi senyawa-senyawa ini dilarutkan dalam 100 gram air ya pada masa yang sama. Anda lihat dari temperaturnya, Na4NO3 ini sangat tinggi kelarutannya ya. Dan dia pada temperatur 80 dia sudah sangat tinggi larutannya dalam 100 gram air. Sebaliknya kalau Anda lihat NaCl, NC2SO4 3 kali, larutannya malah menurun. Dia masih butuh suhu tinggi untuk melarutkan. Ya karena sini kan ada jadi cenderung senyawa garam, kristal garam yang tidak larut itu lebih cenderung kelarutannya harus lebih tinggi daripada kelarutan dari titik didih air. Ya. Ini sukrosa Anda lihat ini kan. Dan garis yang putus ini berarti dia maksimal larut di sini. Tapi kalau ada garis putus di sini berarti dalam 100 kelarutannya 100 ya. 100 gram per 100 gram air dia masih belum bisa larut. Pada suhu 20. Nah, pasti ini dia kelarutannya kelihatan meningkat. Nah, berarti di sini sudah maksimal. Ya, jadi itu dipengaruhi oleh senyawanya pada fase apa? Aqueous, solid, gas atau liquid. Kalau tekanannya berapa? Kemarin ada yang kalau yang tanya, kalau tekanan terhadap temperatur kan bukan gitu grafiknya ya. Itu berdasarkan diagram fasanya. Nah, ini nanti kita akan pelajari dan sebagai sumber adanya sifat koligatif. Makanya kenapa ada penurunan titik waku, penurunan titik kenaikan titik didih dan penurunan tekanan uap itu berdasarkan dari perubahan tekanan dan temperatur pada diagram fasa. Oke, kemudian kelarutan gas terhadap pelarut. Anda tahu kalau gas itu kenapa dia bisa larut dalam air? Karena sifat kepolarannya juga, ya. Dan juga larutan gas dalam pelarut ini bisa larut dalam gas organik maupun dalam pelarut air. Ya. Kalau pelarutan gas dalam pelarut organik umumnya terjadi secara endoterm. Karena energi yang diserap pada tahap 1 lebih besar daripada energi yang dilepaskan pada tahap 2. Jadi delta H pelarut dan zat larutnya lebih besar daripada delta H mixnya. Dia masih lebih cenderung mempertahankan bentuknya ya, meskipun gas dan pelarutnya. Sedangkan kalau dalam air umumnya terjadi eksoterm, jadi lebih larut ya kalau dalam pelarut air gas itu. Dalam air sudah terdapat rongga-rongga yang cukup untuk menampung molekul gas. Sehingga tahap 1 atau tahap peregangan antara zat sesama zat atau masing-masing pelarut dia sangat kecil ya, dan energi yang lebih besar saat dia bercampur berinteraksi dengan molekul air. Nah, ada namanya hukum Henry atau hukum hubungan tekanan dengan kelarutan. Jadi kelarutan gas itu dipengaruhi oleh tekanan gasnya. Jadi konstanta Henry-nya bisa didapatkan dari perbandingan antara perubahan konsentrasi kelarutan dengan tekanannya. Ini kalau dibandingkan berarti konstanta Henry pertama dengan konstanta Henry kedua kan ya. Bandingkan. Nah, semakin besar tekanan gasnya, semakin besar kelarutannya. Contoh yang sederhana di fenomena Anda sehari-hari, Anda minum air soda, ya, Coca-Cola misalnya. Coca-Cola itu kan isinya ada air, gula, plus pewarna yang ada, kemudian gas, CO2. Ya, Anda kalau buka Coca-Cola kan CO2-nya kelihatan ya, gas akan ada berbusa banyak gitu ya. Banyak busanya keluar ya. Bunyi yang akan didapatkan itu akibat kelarutannya di dalam pelarut airnya sangat tinggi dan tekanan gasnya sangat tinggi. Jadi pas air CO2-nya dikasih di sini, press ya, sehingga CO2-nya larut. Nah, pas Anda buka langsung keluar semua. Ya.
Nah, kalau Anda taruh di tempat yang panas, pasti buihnya sedikit karena tekanannya menurun. Jadi CO2-nya langsung dalam bentuk gas, tidak dalam larutan. Ya, jadi konsentrasi dan tekanan sangat kecil, tidak ada reaksi dengan pelarutnya. Dan ini tidak ada reaksi, jadi dia hanya larut saja. Ya, kalau CO2 bereaksi sama air ya tidak lagi, ini hanya pelarutan gasnya saja. Ya. Dan di sini perbandingan konsentrasi dan tekanan sangat berpengaruh ya. Dan tetapan ini biasanya di riset itu sangat penting, apalagi kalau larutan logam gitu ya di dalam air. Dan biasanya kita hitung adalah senyawa-senyawa yang bisa mudah menguap dalam air atau disebut volatile compound, VOC ya, volatile organic compound. Nah, volatile organic compound ini adalah cenderung senyawanya mudah menguap dalam air, ya, karena tekanannya tidak terlalu besar, ya, jadi kelarutannya juga tidak terlalu besar dalam air. Nah, ini contoh soal aplikasinya. Kelarutan gas N2 dalam air sekian. Ketika tekanan parsial N2 adalah sekian, konsentrasi gas N2 adalah menjadi segini. Berapa konsentrasi saat 823 bar? Pada T-nya tetap. Ya, jadi Anda tinggal membandingkan C1 per T1, C2 per P2. Ya. Logikanya bagaimana? Kalau Anda lihat logikanya, tekanannya tinggi, kelarutannya harusnya tinggi ya. Harusnya lebih besar daripada 0,0152. Ternyata terbukti Anda dapat 0,0214. Di tekanan gas semakin tinggi, kelarutan gas juga tinggi. Ya. Dan kelarutan gas juga bisa dipengaruhi oleh polar dan non-polar. Molekul gas yang mengandung ikatan polar memiliki kelarutan lebih tinggi dibanding molekul yang tidak mengandung ikatan polar, seperti molekul oksigen dan nitrogen. Ya. CO2, SO2, NH3 kan CO2 kan non-polar ya. Ya, kemudian kalau SO2, NH3 masih ya cenderung polar ya, ini polar. O2, N2, AR. Nah, pembentukan di sini juga dilihatnya dari ikatan hidrogen. Kalau ada ikatan antaraksi molekulnya lebih, kembali lagi, antaraksi molekul antara pelarut dan zat larut lebih besar, nah itu kelarutannya juga akan meningkat. Nah, efek temperatur pada kelarutan gas juga sangat berpengaruh. Umumnya kelarutan gas menurun dengan naiknya temperatur. Dan tadi tekanan gas naik, kelarutan gas naik. Tapi kalau temperaturnya naik, waduh, gasnya kelarutannya akan menurun. Ya, makanya tekanan gas di Coca-Cola CO2-nya akan menurun kan, larutannya, kalau tekanan. Jadi kalau temperaturnya naik, tekanan gas dengan pelarutnya akan turun, larutan gasnya juga turun. Ya, kita lihat di sini ini dari data yang didapatkan ya. Tapi Anda bisa ambil kesimpulan dari situ. Nah, studi kasus yang paling banyak dilihat contoh PLTA di bawah atas sungai agar dapat memanfaatkan air sungai sebagai pendingin. Setelah proses pertukaran panas dalam PLTA, air sungai menjadi lebih panas. Boleh tidaknya air panas yang keluar dari PLTA dibuang langsung ke sungai? Apa efeknya terhadap kehidupan biota air? Nah, oksigen terlarut dalam air baik buat makhluk hidup kan. Nah,
Jadi kalau misalnya oksigen yang tidak sedikit terlarut dalam air, maka tekanan pasti dipengaruhi oleh temperatur yang tinggi atau tekanan gasnya menurun, sehingga kelarutan gasnya juga dalam air O2 ini menurun. Ya, kalau temperaturnya tinggi ini contohnya. Jadi karena langsung dibuang ke perairan, pasti kelarutan O2-nya dalam air akan turun. Ya. Dan juga kalau misalnya kita buang sampah, buang limbah gitu kan kandungan oksigennya akan berkurang karena tekanan gasnya akan berkurang. Karena ada pengaruh tekanan gas lain dari hasil pembuangan di perairan atau limbah-limbah yang ada. Senyawa-senyawa yang kan ada senyawa-senyawa juga punya tekanan kan? Ya, jadi mempengaruhi tekanan gas O2 di dalam air. Sehingga kenapa kelarutan gas O2 itu bisa menurun akibat adanya limbah-limbah yang ada dibuang di perairan dan juga adanya pemanasan dalam air. Jadi memang cenderung biota-biota itu lebih cenderung di air yang suhunya normal atau suhu dingin gitu ya, suhu yang tidak terlalu panas ya, atau lebih tinggi daripada temperatur air. Oke, itu dulu. Silakan diresapi dan dicermati.